Oke. Hare Krishna. Selamat datang semuanya, Prabu-Prabu. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Salakaya. Chaksurunmilitam yena tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam yena Bhutale. Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Shwapadantikam. Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaisnavamscha. Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam. Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam. Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Visakanvitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate. Gopesa Gopika Kantha Radha Kantha Namostate. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari. Vrishabhanustute Devi Pranamami Hari Priye. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Mukam karoti vachalam banglungnam hayate girim yat kripa tamahang vande Sri Gurun Dinataranam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram. Jadi saya sedikit flu ini. Mohon ditoleransi. Oke. Jadi sekarang kita akan melanjutkan diskusi kita. Nah, sekarang kita akan memasuki bab 1 Srimad Bhagavad Gita. Jadi saya harap teman-teman semuanya sudah membaca sloka 1 minimal sampai sloka 11. Oke. Jadi bab 1 sebenarnya dalam bahasa Sanskertanya bab 1 ini berjudul Arjuna Wisada Yoga. Arjuna Wisada Yoga yang berarti yoga di mana Arjuna sedang kebingungan. Jadi ke-18 Bhagavad Gita ini, ke-18 bab dari Bhagavad Gita ini merupakan yoga. Makanya Srimad Bhagavad Gita disebut dengan yoga sastra. Karena semua babnya yaitu mengenai yoga. Dan tentu saja Srila Prabhupada menjelaskan makna yoga yang sebenarnya. Jadi makna yoga yang sebenarnya yaitu menghubungkan diri kepada Sri Krishna. Dan bab 1 ini berjudul dengan Arjuna Wisada Yoga. Atau yoga di mana Arjuna sedang merasa kebingungan. Jadi bagaimana kebingungan Arjuna ini berkaitan dengan Sri Krishna? Tentu saja sangat berkaitan karena Sri Krishna sedang membuat Arjuna seolah-olah menjadi orang yang bingung melalui tenaga dalam beliau. Melalui tenaga dalam beliau, Yoga Maya. Sehingga kelihatannya Arjuna bingung dan mengambil kesempatan ini Sri Krishna menyabdakan Srimad Bhagavad Gita. Jadi kebingungan Arjuna ini dijelaskan oleh Srila Prabhupada berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Jadi kalau kita merasa kebingungan dalam kehidupan ini, jadi kita terpengaruhi oleh Mahamaya atau tenaga luar Sri Krishna. Tapi dalam hal ini Arjuna, beliau sedang dipengaruhi oleh tenaga dalam Sri Krishna atau Yoga Maya. Jadi topik diskusi pada hari ini yaitu bab 1 sloka 1 sampai 11 dan besok kita akan meneruskan sampai sloka 27. Persiapan sebelum peperangan, diplomasi Duryodhana. Jadi sekarang kita akan melihat bagaimana seberapa cerdasnya Duryodhana dalam hal
politik diplomasi. Ya. Jadi kita akan mulai dari Srila Prabhupada, kelas beliau. Kelas Srila Prabhupada di sini ada beliau mengatakan, Krishna secara pribadi datang untuk mengajarkan ilmu ini. Mengapa Krishna meninggalkan Bhagavad Gita? Karena belas kasihnya. Karena belas kasihnya. Sehingga setelah kepergianku, orang-orang akan memanfaatkan Bhagavad Gita ini seperti yang aku sampaikan kepada sahabatku Arjuna. Mereka juga akan memanfaatkan dan menjadi bebas dari ikatan dunia material ini. Inilah tujuan Bhagavad Gita. Jadi ini adalah tujuan Bhagavad Gita. Mengapa Srimad Bhagavad Gita disampaikan oleh Sri Krishna kepada Arjuna? Jadi ini adalah bentuk atau ekspresi dari cinta Sri Krishna kepada semua anak-anak beliau. Ya, jadi kita adalah anak-anak Sri Krishna. Jadi karena beliau mencintai kita, merasa belas asih. Jadi beliau menyampaikan Bhagavad Gita ini untuk kepentingan kita sebenarnya. Jadi bab 1 meninjau tentara-tentara di medan perang Kurukshetra. Kita mulai dari sloka yang pertama. Jadi sloka yang sangat terkenal. Dhritarashtra uwaca dharma ksetre Kurukshetre samaweta yuyut sawaha mama kapandavascaiva kim akurvata Sanjaya. Jadi Dhritarashtra berkata, wahai Sanjaya, sesudah putra-putraku dan putra Pandu berkumpul di tempat suci Kurukshetra dengan keinginan untuk bertempur, apa yang dilakukan oleh mereka? Jadi ini adalah satu-satunya sloka yang disabdakan oleh Dhritarashtra dalam Srimad Bhagavad Gita. Jadi terkadang kita boleh saja berpikir, mengapa perang ini mengambil tempat di tempat suci Kurukshetra? Ada tidak yang pernah berpikir seperti itu? Kenapa peperangan ini harus terjadi di tempat suci? Apa ada pendapat dari beberapa penghuni ini? Mengapa kira-kira? Karena ya silahkan. Kurang dipencet aja. Kurang dipencet. Ikut dia. Ada yang ingin berkomentar, mengapa perang ini terjadi di tempat suci? Karena tempat suci ini sekarang akan berlumuran darah, menjadi kotor. Ada yang pernah berpikir tidak seperti itu? Atau hanya saya yang berpikir? Ribol Prabu. Ya, Prabu Sundara Rupa Prabu. Silahkan. Kira-kira. Menurut yang saya ketahui, tempat suci Kurukshetra, kenapa di sana dijadikan tempat pertempuran? Karena di sana yang ikut langsung dalam medan perang itu adalah Sri Krishna sendiri. Makanya tempat itu harus suci. Dan di samping itu nantinya siapapun yang akan gugur di medan perang tersebut, di tempat tersebut akan mendapat penyucian. Kurang lebihnya seperti itu, Prabu. Hare Krishna. Sangat menarik. Hare Krishna, terima kasih. Apa ada pendapat yang lain? Ya, tentu saja siapapun yang meninggal di Kurukshetra, mereka akan mendapatkan pembebasan. Terlebih-lebih lagi mereka melihat Sri Krishna ketika meninggalkan badan ini, jadi mereka mendapatkan pembebasan. Apa ada pendapat yang lain? Haribol, izin pendapat Prabu. Ya, silakan Prabu Yadawa. Ya, jadi kurang lebih sama. Kenapa di tempat suci Kurukshetra dilaksanakan perang itu? Nah, caranya gimana? Coba memperlihatkan, Di. Begitu. Taruh. Ini harus di mute. Ya, silakan Prabu Yadawa. Ya. Di sana karena di tempat itu akan disabdakan Bhagavad Gita oleh Krishna kepada Arjuna.
Bisa saja Sri Krishna menyabdakan Bhagavad Gita di tempat yang lain. Kalau dalam penjelasan Prabhupada di sloka sloka yang Prabu arahkan itu, memang dijelaskan karena orang-orang suci atau orang-orang saleh itu akan ada di sana, termasuk Krishna sendiri seperti itu. Oke. Itu pendapat saya ya. Terima kasih banyak. Haribol. Ya. Jadi Kurukshetra ini, tempat suci ini diibaratkan seperti pengadilan, ya, seperti pengadilan. Jadi disinilah akan ditentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari ya, ketika kita bertengkar umpamanya dengan orang lain, pasti kita selalu berpikir bahwa dia yang salah dan saya yang benar. Begitu juga dengan kedua belah pihak ini. Tentu saja kita bisa melihat bahwa pihak Pandawa adalah pihak yang benar dan pihak Kurawa adalah pihak yang salah. Tetapi menurut Duryodhana, dialah yang paling benar. Jadi Kurukshetra ini, tempat suci ini, diibaratkan seperti sebuah pengadilan. Dan hakimnya yaitu Sri Krishna. Dan di situ nanti akan ditentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Siapa yang salah akan mendapat hukuman, dan siapa yang benar akan dibebaskan. Atau dalam hal ini, jadi siapa yang benar, mereka akan mendapatkan kejayaan. Jadi tentu saja dari sudut pandang kita bisa melihat bahwa Pandawalah yang benar. Tapi Duryodhana berpikir bahwa oh tidak, saya adalah orang yang benar di sini. Jadi kedua belah pihak, siapapun, bahkan dalam kehidupan kita sekalipun, kalau kita bertengkar dengan orang lain, pasti kita berpikir bahwa kitalah yang benar dan merekalah yang salah. Jadi seperti itu. Nah, ada beberapa kata Sanskerta yang penting dalam sloka ini. Yang pertama yaitu Dharma Kshetre, di tempat suci. Jadi makna penting tempat suci ini, sebenarnya tempat suci bisa mempengaruhi mentalitas kita. Makanya di sini mengapa Dhritarashtra bertanya kepada Sanjaya apa yang mereka lakukan? Karena Dhritarashtra takut bahwa Duryodhana akan mengubah pikirannya. Duryodhana akan luluh oleh sebenarnya dari awal para Pandawa ingin berdamai dan hanya ingin meminta 5 desa seperti yang kita ketahui ceritanya. Tapi Duryodhana tidak memberikan dan memilih untuk bertempur. Jadi Dhritarashtra di sini yang pertama, Dhritarashtra merasa khawatir kalau nantinya Duryodhana akan merasa luluh hatinya karena berada di tempat yang suci. Dan tentu saja orang yang sudah diselimuti oleh kegelapan terlalu tebal, jadi tidak akan bisa mengubah watak mereka walaupun mereka ada di tempat yang suci. Dan yang kedua, jadi Dhritarashtra mengetahui bahwa putranya lah yang salah dan para Pandawa yang benar. Makanya Dhritarashtra di sini merasa khawatir. Dhritarashtra sudah memiliki penglihatan, bisa dikatakan seperti itu, bisa melihat bahwa anak-anaknya lah yang akan meninggal di perang ini. Tetapi Dhritarashtra tidak bisa mencegah supaya tidak terjadi pertempuran ini. Karena gimana pun juga Dhritarashtra kukuh sekali dengan pendapat dari Duryodhana bahwa Duryodhana lah yang harus menjadi rajanya. Srila Prabhupada mengatakan dalam penjelasan beliau, kata Dharma Kshetra, tempat pelaksanaan ritual-ritual keagamaan bermakna. Sebab di medan perang Kurukshetra, kepribadian Tuhan Yang Maha Esa sendiri hadir di pihak Arjuna. Dhritarashtra, ayah para guru, sangat ragu-ragu akan kemungkinan kejayaan putra-putranya pada akhirnya. Jadi sebenarnya Dhritarashtra sudah tahu kalau Sri Krishna adalah Tuhan Yang Maha Esa, dan beliau berpihak di pihak Pandawa. Tetapi saking terikatnya Dhritarashtra kepada putra-putra beliau, makanya di sini Dhritarashtra mengatakan apa itu Dharma Kshetra Kurukshetra sama weta yuyut mamaka. Jadi kata mamaka juga di sini sangat penting, ya.
Jadi Srila Prabhupada juga menjelaskan dalam penjelasan beliau memberikan sebuah analogi atau sebuah perumpamaan seperti halnya di sawah. Jadi kita menanam padi. Jadi rumput-rumput liar yang tidak diperlukan maka harus dicabut. Jadi seperti itulah Sri Krishna akan mencabut rumput-rumput yang liar ini melalui Arjuna, melalui tangan Arjuna untuk melindungi padi-padi yang ada di sawah. Di dalam bab 1 sloka 1. Jadi kata mamakaha juga di sini bermakna sekali, yang artinya pihakku, putra-putra dari Dhritarashtra. Sebenarnya Pandawa pun juga disebut dengan Kuru, dengan Kurawa. Nah, disebut dengan Kurawa para Pandawa. Kenapa? Karena sebenarnya mereka berada di satu keluarga, yaitu keluarga Kuru. Tetapi karena Dhritarashtra begitu terikat dengan putra-putranya, jadi Dhritarashtra memisahkan putra-putranya dengan putra saudaranya sendiri, yaitu Pandu. Makanya nama Kurawa ini sebenarnya diambil dari nama keluarga mereka, silsilah keluarga mereka. Dan Pandawa dari keluarga Pandu tentunya. Tapi di sini sebenarnya mereka berada di satu atap yang sama, satu keluarga yang sama, yaitu keluarga para Kaurawa. Bahkan Pandawa pun sebenarnya bagian dari Kaurawa. Tapi di sini Dhritarashtra memisahkan antara Kaurawa dan Pandawa. Dan beliau pertama mengatakan Mamaka, lalu Pandawascha iwa. Yang berarti beliau mengutamakan kesejahteraan putra-putra beliau sendiri. Hanya para Kurawa saja. Para Pandawa dan para putra Dhritarashtra adalah anggota keluarga yang sama, tetapi hati Dhritarashtra diungkapkan di sini. Dhritarashtra sengaja hanya mengakui putra-putranya sendiri sebagai para guru, dan dia memisahkan para putra Pandu dari warisan keluarga. Ini ada sebuah kelas, kutipan dari sebuah kelas oleh Srila Prabhupada. Beliau mengatakan, meskipun Dhritarashtra mengetahui bahwa Krishna adalah personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Dhritarashtra sudah tahu. Jadi Dhritarashtra berkata bahwa saya tahu apa yang saya rencanakan itu tidak baik. Saya tahu Krishna, personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa, dan dia telah memintaku. Tapi saya katakan terus terang, saya tidak bisa. Karena keterikatan beliau dengan anak beliau. Ini adalah alasan mengapa Sanjaya bisa melihat apa yang terjadi di Kurukshetra, walaupun beliau berada di dalam kamarnya Maharaja Dhritarashtra. Prabhupada menuliskan di sini, Sanjaya adalah murid Vyasa. Karena itu atas berkat karunia Vyasa, Sanjaya dapat melihat medan perang Kurukshetra, walaupun dia berada di dalam kamar Dhritarashtra. Karena itu Dhritarashtra bertanya kepada Sanjaya mengenai keadaan di medan perang. Jadi sebenarnya sebelum peperangan ini terjadi, Srila Vyasadeva berkunjung ke tempatnya Maharaj Dhritarashtra ke Hastinapur. Jadi di situ sebenarnya beliau ingin memberikan kesaktian ini kepada Maharaj Dhritarashtra, supaya walaupun beliau buta, walaupun beliau berada di kamar beliau bisa melihat apa yang terjadi nanti di Kurukshetra. Tetapi karena Dhritarashtra, beliau sebenarnya sudah memiliki gambaran apa yang akan terjadi kepada putra-putra beliau di medan perang nantinya. Jadi beliau merasa tidak siap untuk menerima ilmu ini, kesaktian ini yang akan diberikan oleh Vyasadeva. Makanya Dhritarashtra memanggil Sanjaya. Sanjaya adalah ajudan beliau sendiri, Dhritarashtra, dan meminta kepada Vyasadeva untuk memberikan ilmu ini kepada Sanjaya. Dan Sanjaya nanti yang akan menceritakan apa yang terjadi di Kurukshetra kepada Maharaja Dhritarashtra. Karena Maharaja Dhritarashtra tidak siap melihat secara langsung apa yang terjadi kepada putra-putra beliau. Jadi itulah alasannya mengapa Sanjaya masuk ke dalam cerita ini di sini, Kurukshetra ini.
Oke, sloka nomor 2, Sanjaya berkata, wahai Baginda Raja, sesudah meninjau tentara yang telah disusun dalam barisan-barisan oleh para putra Pandu, Raja Duryodhana mendekati gurunya dan berkata sebagai berikut. Jadi di sini menarik juga. Sanjaya mengatakan, Acaryam Upasanggamya Raja Wacana Mabrawit. Jadi di sini sebenarnya Duryodhana belum menjadi seorang raja. Mengapa Sanjaya memanggil Duryodhana di sini sebagai Raja Duryodhana? Ada yang ingin memberikan pendapat? Mengapa kira-kira? Padahal Duryodhana bukan seorang raja di sini. Belum beliau menjadi raja. Mengapa di sini Sanjaya mengatakan Raja Duryodhana? Raja Wacana Mabrawit. Jadi beliau mendekati Dronacharya dan berkata sebagai berikut. Mengapa kata raja ini loh? Mengapa kira-kira? Silahkan Prabu Thakur Haridas. Hare Krishna, Prabu, mungkin kalau di sini sih menurut penjelasan sudah Prabhupada, Sanjaya mengatakan raja itu untuk menghibur rasa. Gimana? Bisa diulangi? Oh ya. Sanjaya mengatakan Duryodhana sebagai raja di medan perang itu sebenarnya untuk menghibur Raja Dhritarashtra yang sedang murung, yang berada di kamar dengan Sanjaya. Ya, betul sekali. Terima kasih Prabu Krishna. Jadi karena Dhritarashtra mengharapkan supaya Duryodhana yang menjadi raja nantinya di masa depan. Makanya Sanjaya hanya ingin menghibur bosnya, menghibur Dhritarashtra Maharaj. Ya, ini sudah. Sloka nomor 3, wahai guruku. Jadi ini adalah perkataan Duryodhana. Jadi Sanjaya menyampaikan kepada Maharaja Dhritarashtra apa yang dikatakan oleh Duryodhana. Makanya di sini kita tidak menemukan Duryodhana Uwaca. Makanya walaupun di sini kelihatannya Duryodhana mengatakan sesuatu tetapi tidak dihitung. Ingat kemarin di minggu yang lalu kita sudah melihat siapa saja pembicara dalam Bhagavad Gita. Jadi pembicaraan ini adalah pembicaraan yang disampaikan oleh Sanjaya. Jadi kita tidak menemukan di sini Duryodhana Uwaca. Tapi ini adalah kata-kata Duryodhana, ya. Jadi beliau mengatakan, wahai guruku, lihatlah tentara-tentara besar para putra-putra Pandu yang disusun dengan ahli sekali oleh putra Drupada, murid Anda yang cerdas. Wiyudam Drupada putrena tawa sisyena di mata. Jadi ini tawa sisyena. Kata ini begitu bermakna sekali di sini. Jadi ketika Duryodhana mengatakan kepada Dronacharya, lihatlah murid Anda yang sedang menyusun. Jadi siapa di sini yang ditunjukkan oleh Duryodhana? Jadi beliau adalah Dristajumna, putra dari Maharaja Drupada. Jadi sebenarnya di sini Duryodhana sedang menyindir Dronacharya bahwa itu adalah kesalahan. Kesalahannya apa? Yaitu Dronacharya sudah tahu sebenarnya bahwa Dristajumna dilahirkan untuk membunuh dirinya. Jadi tentu saja ini berkaitan dengan cerita dari Mahabharata. Jadi pada awalnya antara Dronacharya dan Maharaja Drupada, mereka adalah sepasang sahabat. Sepasang apa sih istilahnya? Ya, mereka merupakan sahabat dan mereka belajar di tempat yang sama di gurukula yang sama ketika mereka masih kecil. Dan tentu saja Dronacharya merupakan seorang putra Brahmana yang begitu sederhana, yang miskin. Dan Maharaja Drupada merupakan seorang pangeran yang nantinya beliau akan menjadi seorang raja.
Jadi ketika mereka masih kecil, Drupada mengatakan kepada Dronacharya, nanti kalau saya sudah besar, saya akan menjadi raja, maka setengah dari kerajaan saya akan saya berikan kepadamu, wahai sahabatku. Jadi setelah mereka tamat dari Gurukul, jadi Drupada pulang ke rumahnya dan mereka tumbuh besar dan akhirnya Drupada menjadi raja. Dan Dronacharya sekarang hidup sebagai seorang Brahmana yang miskin, seorang Brahmana yang begitu sederhana sekali. Jadi suatu hari Aswatthama menangis karena tidak mendapatkan susu. Karena Dronacharya begitu miskin, tidak punya sapi, dan sebenarnya yang diberikan oleh Dronacharya kepada Aswatthama bukanlah susu, tapi air yang digunakan untuk mencuci beras. Jadi beras kalau dicuci kan warna airnya menjadi putih. Jadi itulah yang diberikan kepada Aswatthama oleh Dronacharya. Jadi suatu hari Aswatthama pergi bermain dengan teman-temannya dan dilihat oleh teman-temannya bahwa yang diminum oleh Aswatthama itu bukan susu. Jadi teman-teman Aswatthama ini mengejek Aswatthama dan mengatakan bahwa dia adalah orang yang miskin, bahkan bapaknya tidak bisa memberikan dia susu. Akhirnya Aswatthama pulang sambil menangis dan disitulah Aswatthama meminta supaya diberikan susu. Tapi karena mereka tidak punya sapi, akhirnya Dronacharya ingat, oh ya dulu sebenarnya ketika masih belajar di Gurukul bersama Maharaja Drupada, beliau mengatakan bahwa beliau akan memberikan setengah dari kerajaan beliau kepada saya. Mengapa tidak? Saya harus pergi ke sana. Akhirnya Dronacharya pergi ke Panchala untuk bertemu dengan Maharaja Drupada. Jadi pada saat itu Maharaja Drupada sedang duduk di singgasana beliau dan Dronacharya masuk ke dalam istana dan langsung mengatakan, wahai kawanku, apa kabar? Jadi seperti itu. Jadi Maharaja Drupada mengatakan, sebenarnya Maharaja Drupada di situ mengerti maksud kedatangan dari Drona, tapi karena di situ ada banyak orang, jadi beliau merasa malu. Jadi Maharaja Drupada mengatakan, kawan, kawan hanya bisa terjadi kepada orang-orang yang sejajar. Siapa saya, siapa kamu. Pergilah dari sini, kamu bukan siapa-siapa, kamu bukan kawanku. Tapi Dronacharya mengatakan, saya ke sini tidak menagih janjimu. Dulu kamu berjanji bahwa kamu akan memberikan saya separuh dari kerajaanmu. Tapi saya datang ke sini hanya meminta seekor sapi saja. Tolong berikan, anak saya menangis karena dia menginginkan susu. Tapi Maharaja Drupada langsung menyuruh prajurit beliau untuk mengusir Dronacharya. Nah, dari kejadian inilah permusuhan antara Dronacharya dan Maharaja Drupada dimulai. Jadi pada saat itu Dronacharya pergi ke Hastinapura dan beliau menjadi guru para Pandawa dan Kaurawa. Jadi setelah melatih para Pandawa dan Kaurawa, jadi Dronacharya meminta guru daksina. Jadi ini adalah kebudayaan Weda. Jadi setelah belajar, seorang siswa itu wajib memberikan guru daksina kepada gurunya. Jadi guru daksina itu merupakan apapun yang diminta oleh seorang guru harus dipenuhi oleh muridnya. Jadi Dronacharya mengatakan kepada para Pandawa dan Kaurawa, sekarang kalian sudah lulus, sudah tamat dari pembelajaran militer ini. Sekarang saya meminta guru daksina. Jadi mereka bertanya, apa itu guru daksinanya, Guru Maharaj? Jadi Dronacharya mengatakan, saya inginkan supaya kalian menyerang Panchala dan membawa Drupada ke sini hidup-hidup. Jadi yang pertama Duryodhana datang. Oh, Guru Maharaj, kami para Kaurawa yang akan melakukan tugas ini. Jadi diberikanlah kesempatan pertama kepada para Kaurawa. Tapi begitu mereka mencoba untuk menyerang kerajaan Panchala, jadi mereka gagal dan mereka kembali dengan penuh luka. Dan akhirnya Arjuna datang menghadap kepada Dronacharya mengatakan, Guru Maharaj, sekarang kita akan mencoba. Jadi mohon karunia Anda. Jadi
di situ kita bisa melihat bahwa perbedaan karakter antara Korawa dan Pandawa. Jadi Korawa di awal jadi merasa sombong sekali, merasa bangga, angkuh bahwa mereka berbanyak, mereka yang paling wah pokoknya. Mereka sombong dan tidak mengatakan bahwa mereka perlu doa atau karunia dari Dronacharya sebelum melaksanakan tugasnya. Ini adalah prinsip yang sangat penting bagi kita semua, khususnya bagi para penyembah ya. Jadi karunia seorang guru itu sangat penting sekali untuk mencapai sukses dalam pelaksanaan bakti. Jadi Arjuna memohon karunia dari Dronacharya, meminta izin, jadi menyentuh kaki beliau dan berangkat bersama Pandawa yang lainnya. Jadi di situ Arjuna bertempur dan mengalahkan semua pasukan Maharaja Drupada, dan Maharaja Drupada sekarang diikat seperti binatang, diikat dan diseret oleh Arjuna, yang sebenarnya nanti Arjuna akan dijadikan anak menantu beliau sendiri. Jadi Arjuna menyeret, diikat oleh Bima dan diseret oleh Arjuna dan dibawa ke hadapan Dronacharya. Dan apa yang dilakukan oleh Dronacharya? Jadi Dronacharya mengatakan, sekarang kamu sudah aku kalahkan. Setengah dari kerajaanmu aku ambil. Setelah diambil, apa yang terjadi? Kepala Maharaja Drupada sekarang digundul oleh Dronacharya. Itu adalah penghinaan bagi seorang raja, bagi seorang ksatria. Digundul dan diberikan sika satu. Jadi ini adalah sebenarnya makna sika ini. Mengapa kita memakai sika? Mengapa kita memiliki sika? Sika ini artinya kita memiliki seorang bos, kita merupakan seorang pelayan dari satu orang. Makanya kita memiliki satu sika. Jadi Drupada diberikan satu sika. Jadi di situ Dronacharya mengatakan, sekarang kau adalah pelayanku. Jadi setengah kerajaan dari Drupada diambil. Kalau kita melihat dari cerita Jayadratha, ketika Jayadratha mencoba untuk menculik Drupadi, jadi para Pandawa langsung menyerang Jayadratha, dan apa yang terjadi? Jayadratha tidak dibunuh, tapi kepalanya digundul dan diberikan sika 5. Jadi 5 sikanya. Itu menandakan bahwa dia memiliki 5 orang bos. Karena banyak juga penyembah yang tidak tahu mengapa kita pakai sika, kenapa kita memiliki sika. Hanya sebagai tren atau gaya-gayaan. Ini sebenarnya simbol bahwa kita merupakan seorang pelayan dari satu orang, yaitu Sri Krishna. Jadi Maharaja Drupada kembali dengan rasa yang begitu kecewa, dan di situ beliau melakukan yagya, dan muncullah dua orang dari hasil yagya tersebut, yaitu Drupadi dan Dristajumna. Nah, Dristajumna ini sudah ditakdirkan untuk membunuh Dronacharya. Jadi Maharaja Drupada mengatakan, sekarang kamu pergi untuk belajar ilmu militer ke Dronacharya. Jadi Dronacharya beliau mengetahui bahwa Dristajumna yang akan membunuhnya. Tetapi karena Dronacharya adalah seorang Brahmana, ini adalah kualifikasi dari seorang Brahmana. Siapapun yang datang. Jadi apa itu tugas dari seorang Brahmana? Ada 6 tugas seorang Brahmana. Ada yang tahu? 6 tugas pokok seorang Brahmana. Khususnya mereka yang sudah menjadi Brahmana di sini. Apa 6 tugas pokok seorang Brahmana? Silakan, monggo, Prabu Yadawa. Saya coba Prabu ya. Oke, boleh satu. Kita berbanyak di sini. Ya, tugas yang pertama yaitu memberi sumbangan. Oke, 1, memberi sumbangan. Yang lain, silakan. Prabu Atmarama, bisa di-mute Prabu, supaya bisa kita mendengarkan suara Prabu yang merdu. Di-unmute Prabu, jangan di-mute. Oh ya, di-unmute, sorry. Prabu Atmarama bisa di-unmute. Ya, belum ini. Atau Prabu bisa tulis di kolom chat lah.
Kayaknya beliau mengatakan sesuatu tapi kita tidak bisa mendengar ya, Prabu Atmarama. Perlu latihan khusus ini untuk memakai Zoom. Di awal saya juga seperti itu. Gimana caranya unmute, gimana caranya screen share, gimana caranya ini. Oke. Oke, melakukan yagya. Ini dari Prabu Dendi Prita. Melakukan yagya. Ya, satu memberi sumbangan, dua melakukan yagya. Terus yang ketiga, Hare Krishna Prabhu, ya Prabu Anutama, menerima sumbangan. menerima sumbangan. Betul. Jadi memberikan sumbangan, menerima sumbangan, melakukan yagya. Tiga lagi. Betul. Ya, Prabu. Silakan. Belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar. Oke, itu sudah 2. Jadi 5. Lagi 1. Ustaz Buja. Lakukan tapasya. Sorry? Lakukan tapasya. Lakukan tapasya. Ya, tentu saja, tapi yang tepat. Sekarang bisa ngomong. Kurang tepat ya? Tadi Sekarang bisa. Prabu Atmarama sudah bisa di unmute. Silakan Prabu, lagi 1. Jadi kita sudah mendapatkan 5 ya. Memberi sumbangan, menerima sumbangan, melakukan yagya, belajar, mengajar, dan lagi 1 Prabu Sundara Rupa. Memberikan perlindungan kepada sapi. Ya, itu adalah tugas kita semua. Tapi bukan itu yang kita cari untuk jawaban ini. Oke, saya akan berikan. Jadi memuja arca. Memuja arca itu adalah tugas brahmana. Jadi patan, yajan, dana, pratigraha. Patan artinya belajar. Patan artinya mengajarkan. Patan, yajan, memuja arca. Yajan, korban suci yagya. Dana memberikan sumbangan, pratigraha menerima sumbangan. Ya, jadi seperti itulah Dronacharya ketika Dhritajumna datang. Jadi karena beliau seorang brahmana, siapapun yang datang pada seorang brahmana itu adalah tugas dari seorang brahmana untuk mengajarkan. Jadi walaupun Dronacharya mengetahui bahwa dia akan membunuh saya di masa yang akan datang, tidak masalah. Nah, itulah kesalahan yang ditunjukkan. Makanya tawa sisyena dhimata. Lihat, itu adalah murid Anda yang menjadi komandan di pihak lawan. Jadi Duryodhana mengatakan bahwa ini adalah kesalahan. Mengapa dulu Anda menerima Dhritajumna menjadi seorang siswa, menjadi murid Anda. Dan sekarang dia menjadi orang yang begitu pandai, berpengalaman dalam hal militer, dan dialah yang akan membunuh kita semua. Oke. Itu adalah tawa sisyena di mata. Jadi Duryodhana di sini menyindir, disindir dia, Dronacharya disindir oleh Duryodhana bahwa itu adalah kesalahan. Prabhupada mengatakan dalam sebuah kelas, dia telah mempelajari ilmu militer dari Anda hanya untuk membunuh Anda. Di mata tawa sisyena, murid Anda, dia telah mengatur. Ini yang ditunjukkan agar dia marah. Bajingan ini telah belajar dariku dan dia ingin membunuhku. Jadi Duryodhana di sini menyindir Dronacharya supaya amarahnya keluar. Jadi tidak mungkin kita bertempur kalau kita tidak memiliki amarah. Jadi itu adalah kata Duryodhana di sini. Jadi sloka 4-6. Jadi di sini Duryodhana mengatakan di sini dalam tentara ini ada banyak pahlawan pemanah yang sehebat Bhima dan Arjuna dalam pertempuran. Ksatria-ksatria yang hebat seperti Yuyudhana, Wirata, dan Drupada. Ada juga ksatria-ksatria yang hebat, perkasa, dan memiliki sifat pahlawanan seperti Drishtaketu, Cekitana, Kasiraja, Purujit, Kunti Bhoja, dan Saidya. Ada Yudhyamanyu yang agung, Utamauja yang perkasa sekali, putra Subhadra dan putra-putra Drupadi.
semua ksatria itu hebat sekali bertempur dengan menggunakan kereta. Jadi dari sloka 4 sampai 6 di sini Duryodhana hanya menyebutkan nama-nama para ksatria yang ada di pihak lawan. Jadi yang disebutkan di sini adalah semua yang hebat-hebat, yang ahli dalam pertempuran. Sloka nomor 7, tetapi perkenankanlah saya. Nah, sekarang Duryodhana ini mulai menyombongkan dirinya dia. Sebenarnya Duryodhana ini merasa takut, tapi supaya mentalnya, dia mencoba sebenarnya untuk membangun kembali mentalnya sendiri. Tetapi perkenankanlah saya menyampaikan keterangan kepada Anda tentang komandan-komandan yang mempunyai kualifikasi luar biasa untuk memimpin bala tentara saya, wahai Brahmana yang paling baik. Sloka nomor 8, ada tokoh-tokoh seperti Prabu sendiri, Bhima, Karna, Kripa, Aswatthama, Wikarna, dan putra Somadatta bernama Burisrawa yang selalu menang dalam perang. Jadi kata Sanskerta di sini digunakan oleh Duryodhana yaitu Bhawan. Bhawan. Biasanya dalam bahasa Sanskerta ketika kita ingin berbicara kepada seseorang dan mengatakan kamu. Jadi bahasa yang sering digunakan yaitu tuam. Tuam artinya Anda, kamu. Tapi di sini Duryodhana menggunakan bahasa yang sopan, Bhawan. Jadi Bhawan ini adalah bahasa yang sopan. Jadi kalau dalam bahasa Inggris sebenarnya kita tidak menemukan perbedaan strata, mana bahasa yang sopan, mana bahasa yang menengah, dan mana bahasa yang kasar. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, kamu ya you. Walaupun kita berbicara kepada orang yang senior, sejajar, atau junior. Jadi kita hanya mengatakan you dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia kita memiliki perbedaan ini. Jadi Anda. Bahasa Sanskerta juga seperti itu. Jadi Duryodhana di sini pertama mengatakan Bhawan. Bhawan artinya Prabu sendiri atau Anda. Jadi dalam bahasa yang paling halus. Nah, ada pertanyaan, mengapa di sini Duryodhana pertama menyebutkan Dronacharya. Jadi Prabu sendiri ini artinya Dronacharya. Jadi mengapa di sini disebutkan Dronacharya terlebih dahulu? Mengapa tidak Bhisma? Mengapa pertama Dronacharya baru Bhisma? Kalau kita perhatikan, Bhisma merupakan orang yang paling senior di antara semua orang yang berada di Kurukshetra ini. Bukan hanya orang-orang yang berada di pihak Duryodhana saja, tapi semua orang. Jadi Bhisma adalah orang yang paling dihormati sebenarnya di sini. Tetapi mengapa di sini Dronacharya disebutkan pertama oleh Duryodhana? Jadi alasannya yaitu karena Duryodhana mengerti bahwa Dronacharya adalah seorang Brahmana dan Bhisma adalah seorang ksatria. Jadi Duryodhana tidak ingin membuat Dronacharya merasa dikesampingkan dengan menyebutkan nama Bhisma Dewa terlebih dahulu. Tetapi Bhisma Dewa mengerti bahwa kedudukan beliau adalah seorang ksatria. Jadi Brahmana lah yang harus dihormati terlebih dahulu. Ini adalah cara Duryodhana bagaimana sebenarnya dia sedang berada di posisi yang paling sulit sebenarnya. Posisi yang paling sulit. Siapa terlebih dahulu yang harus disapa? Apakah Bhisma atau Dronacharya? Jadi Duryodhana memiliki pengetahuan, Brahmana yang harus dihormati terlebih dahulu, baru ksatria. Walaupun Bhismadev adalah orang yang paling senior di antara semua orang di sini. Jadi itu yang pertama. Jadi Karna, kemudian disebutkan Karna. Setelah Bhisma, Karna. Karena di sini jauh lebih mudah daripada Kripa. Jadi Kripa, mengapa tidak Kripa disebutkan setelah Bhisma? Mengapa? Karna. Sebenarnya ini adalah seni yang ditunjukkan oleh seorang Duryodhana di sini. Karena pertama, karena kita mengetahui bahwa antara Bhisma dan Karna, mereka bisa dikatakan musuh bebuyutan yang selalu berperang secara dingin. Dan Karna merupakan seorang yang paling dekat dengan Duryodhana.
Jadi ketika menyebutkan Bhisma karena merasa oh ya dialah yang paling diutamakan oleh Duryodhana. Sementara saya, nah tapi akhirnya karena langsung disebutkan namanya oleh Duryodhana. Sehingga ini tidak mengucilkan hati Karna. Dan pada saat itu Karna sebenarnya beliau bersumpah bahwa beliau tidak akan bertempur selama Bhisma Dewa masih berada di Kurukshetra ini, masih berada di peperangan dan melakukan peperangan. Tapi beliau akan turun ke medan perang ketika Bhisma Dewa sudah ambruk. Karena berpikir, saya sendiri sebenarnya bisa membunuh semua para Pandawa. Saya sendiri bisa membunuh semua para Pandawa. Tapi kalau saya bertempur sekarang dan membunuh mereka semua, jadi siapa yang mendapatkan kreditnya? Siapa yang akan disanjung? Tentu saja Bhisma Dewa. Bhisma Dev yang akan disanjung. Jadi karena mengatakan selama Bhisma Dev masih bertempur, saya hanya akan tinggal di tenda. Saya tidak akan keluar. Kemudian disebutkan Kripa, Aswatthama, dan Wikarna. Wikarna. Dan putra bernama Burisrawa yang selalu menang. Nah, Wikarna ini saya berikan warna di sini ya, saya highlight di sini karena menarik juga. Mengapa Wikarna disebutkan juga di sini? Jadi dijelaskan Wikarna ini adalah saudaranya Duryodhana. Jadi Wikarna ini sebenarnya tidak sebanding kekuatannya dengan Dronacharya, Bhisma, Karna, Kripa, Aswatthama. Tapi mengapa nama Wikarna di sini disebutkan? Karena bukan karena Wikarna adalah bukan karena Wikarna adalah saudara dari Duryodhana, bukan itu alasannya. Tetapi ketika Draupadi dipermalukan oleh Dursasana pada saat di arena perjudian ingin ditelanjangi oleh Dursasana. Jadi tidak ada orang yang mengatakan sepatah kata pun, bahkan Bhisma Dev sekalipun tidak mengatakan sepatah kata pun, tidak protes. Tetapi satu-satunya orang yang protes di situ yaitu Wikarna, adiknya Duryodhana. Jadi beliau mengatakan hentikan semua ini, kasihan apa kalian tidak punya perasaan ingin menelanjangi seorang wanita di hadapan orang banyak. Jadi itu adalah alasan Duryodhana mengapa nama Wikarna disebut. Karena di awal pertempuran sebelum terjadinya peperangan ini, jadi Yudhishthira Maharaj, jadi beliau mengumumkan, jadi sekarang siapapun yang ingin pindah dari pihak lawan, ya, siapapun yang ingin pindah dari pihak saya ke pihak Kaurawa silahkan, dan dari pihak Kaurawa yang ingin pindah ke pihak saya silahkan. Tetapi setelah pertempuran terjadi, kalian tidak boleh mengganti ke pihak mana kalian ingin bertempur. Jadi itu telah diumumkan oleh Maharaja Yudhishthira. Jadi karena Duryodhana merasa takut, nanti Wikarna akan berpindah ke pihak Pandawa. Jadi Duryodhana tidak ingin kehilangan pasukan. Karena Wikarna sebenarnya satu-satunya orang yang, jadi sebenarnya tidak semua saudaranya Duryodhana ini adalah orang jahat. Jadi ada beberapa dari mereka yang memiliki perasaan yang pro terhadap para Pandawa, dan salah satunya yaitu Wikarna. Jadi Duryodhana tidak menginginkan Wikarna berpindah ke pihak para Pandawa. Makanya namanya disebutkan di sini supaya Wikarna merasa, oh ya, ternyata saya juga adalah orang yang dianggap di sini. Sloka nomor 9. Ada banyak pahlawan lain yang bersedia mengorbankan nyawanya demi kepentingan saya. Semuanya dilengkapi dengan berbagai jenis senjata dan berpengalaman di bidang ilmu militer. Dalam penjelasan beliau, Srila Prabhupada mengatakan, ksatria-ksatria yang lain, misalnya Jayadratha, Kritawarma, dan Salya, semua bertekad untuk mengorbankan nyawanya demi kepentingan Duryodhana. Dengan kata lain, sudah ditakdirkan bahwa semuanya yang
akan gugur di medan perang Kurukshetra karena ikut pihak Duryodhana yang penuh dosa. Tentu saja Duryodhana yakin bahwa dirinya akan jaya karena kekuatan gabungan kawan-kawannya yang disebut di atas. Jadi Srila Prabhupada juga menyebutkan di sini nama Salya, seperti Salya. Salya sebenarnya di awal sebelum pertempuran ini, Salya sebenarnya ingin membela para Pandawa, ingin bergabung dengan para Pandawa. Tapi Duryodhana begitu cerdas sekali. Jadi ketika Salya dan pasukan beliau ingin menemui Maharaja Yudhishthira, jadi di tengah perjalanan beliau dijamu sedemikian rupa, dijamu dan diberikan tempat tinggal yang mewah dan makanan yang enak untuk beliau dan pasukan beliau. Dan Salya berpikir, karena Salya adalah paman dari para Pandawa dari pihak ibu Pandawa. Salya merupakan saudara dari Kunti. Jadi Salya ingin membela para Pandawa. Dan ketika diberikan jamuan seperti itu, Salya mengatakan, siapapun yang melakukan ini, yang sudah berkorban untuk kesenangan kita di sini, kita harus bertempur untuk dia. Jadi Salya berpikir bahwa semua ini dilakukan oleh Maharaja Yudhishthira. Tapi setelah mengatakan itu, tiba-tiba Duryodhana muncul dan mengatakan, oh saya adalah orang di balik semua ini. Jadi karena Salya adalah seorang ksatria. Dan seorang ksatria adalah orang yang begitu teguh pendirian terhadap kata-katanya. Jadi bagi seorang ksatria, lebih baik mati daripada mengingkari janjinya sendiri. Ini adalah mentalitas seorang ksatria. Ksatria bhava. Artinya mereka ingin menunjukkan seberapa kuat mereka. Jadi seperti itu. Dan akhirnya Salya rela bertempur di pihak Kurawa. Nah, di sini bab 1 sloka 10 dan 11 membahas Duryodhana memecahkan masalah dalam menyemangatkan Dronacharya tanpa menghina Bhisma dan yang lainnya. Jadi kita bisa melihat sebenarnya seberapa cerdasnya Duryodhana. Duryodhana adalah orang yang begitu political, diplomatis. Bhalam Bhisma Viraksitam. Jadi beliau mengatakan, kekuatan kita tidak dapat diukur dan kita dilindungi secara sempurna oleh kakek Bhisma. Sedangkan para Pandawa yang dilindungi dengan teliti oleh Bhima hanya mempunyai kekuatan yang terbatas. Jadi di sini Duryodhana merasa begitu percaya diri bahwa Bhisma akan melindungi Duryodhana, para Kurawa. Dan di sini Duryodhana sebenarnya merendahkan kekuatan Bhima di hadapan Bhismadev. Jadi seperti yang kita tahu, Bhima memiliki kekuatan yang sebanding dengan 10.000 ekor gajah. 10.000 ekor gajah. Bayangkan. Tetapi Kamsa sebenarnya lebih kuat daripada Bhima. Kamsa hanya satu tangan beliau saja itu berkekuatan 10.000 ekor gajah. Yang terakhir, sloka yang terakhir. Sekarang Anda semua harus memberi dukungan sepenuhnya kepada kakek Bhisma sambil berdiri di ujung-ujung strategis masing-masing di gerbang-gerbang barisan tentara. Jadi di sini kita melihat pertama Bhisma yang paling disanjung. Bhisma lah yang paling dielu-elukan oleh Duryodhana di sini, bahwa Bhisma lah yang paling kuat. Bhisma akan membantu kita mengalahkan pihak para Pandawa. Tetapi Duryodhana tidak ingin supaya ksatria-ksatria yang lain kecewa. Makanya di sini Duryodhana mengatakan, sekarang Anda semua harus memberi dukungan sepenuhnya kepada kakek Bhisma. Jadi secara tidak langsung Duryodhana mengatakan, walaupun kakek Bhisma ini begitu kuat, tetapi beliau adalah orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua dan harus diberikan perlindungan. Jadi Duryodhana menyemangatkan kepada ksatria yang lain
supaya mereka tidak merasa berkecil hati, supaya mereka juga merasa bahwa mereka adalah orang yang penting. Jadi mereka harus memberikan bantuan kepada Bhisma. Ya, mengapa Duryodhana begitu yakin bahwa Bhisma dan Drona akan sepenuhnya mendukungnya untuk memenangkan peperangan ini? Jadi Srila Prabhupada menjelaskan, Duryodhana yakin bahwa dia akan mendapat dukungan penuh dari Bhisma Deva dan Dronacharya dalam perang. Ini karena Duryodhana masih ingat bahwa mereka tidak mengeluarkan sepatah kata pun ketika Draupadi, yaitu istri Arjuna, dalam keadaan tidak berdaya telah memohon keadilan dari mereka pada saat dia akan ditelanjangi secara paksa di depan sidang para panglima besar. Jadi di sini Duryodhana merasa begitu percaya diri akan dukungan dari Dronacharya dan Bhisma Dewa. Jadi mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Yang dilakukan oleh Bhisma pada saat itu yaitu Bhisma hanya meremas kursi tempat beliau duduk dan dihancurkan oleh tangan beliau sendiri. Tapi beliau tidak mengatakan apapun, air mata berlinang. Jadi dijelaskan mengapa seorang yang begitu berpendidikan, seorang yang memiliki pengetahuan luas seperti Bhisma tidak mengatakan sepatah kata pun ketika Draupadi meminta pertolongan, tolong bantu saya, tapi mereka tidak melakukan apa-apa, tidak memberikan komentar apapun. Jadi di situ dijelaskan karena darah yang mengalir di tubuh Bhisma Dewa dan Dronacharya sebenarnya darah mereka terkontaminasi dari makanan yang disediakan oleh Duryodhana. Bisa yira anak kaile dusta hayaman, mana dusta haile nahi Krishna asmaran. Dijelaskan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jadi bisayi artinya orang-orang materialistik. Bisayira anak kaile. Kalau kita memakan makanan yang disediakan oleh orang-orang yang materialistik. Bisayira anak kaile dusta hayaman. Jadi pikiran kita akan tercemari. Jadi seperti yang sering kita dengar, jadi apapun mentalitas seseorang ketika mereka memasak. Jadi itulah yang akan masuk di dalam makanan itu. Dan orang yang memakan makanan itu juga akan mendapatkan mentalitas yang sama. Makanya kita dianjurkan hanya makan makanan yang dipersembahkan oleh penyembah Sri Krishna, dan itulah prasadam. Ya, ini adalah sebuah kelas dari Srila Prabhupada. Beliau mengatakan, seseorang mengkritik saya bahwa, Swamiji, Anda memperkenalkan gerakan Hare Krishna ini. Orang-orang menjadi pengecut, mereka hanya mengucapkan Hare Krishna. Jadi saya menjawab bahwa Anda akan melihat kekuatan gerakan Hare Krishna pada waktunya. Ada dua pertempuran di India, pertempuran antara Rawana dan Rama-Ravana. Pertempuran Ramayana, dan pertempuran lainnya adalah pertempuran Kurukshetra. Dan dalam dua pertempuran ini pahlawannya adalah Vaisnava dan Wisnu. Dalam pertempuran Rama-Ravana, Sri Ramachandra ada di sana dan pemujanya Hanuman, Vajranggaji. Demikian pula di medan perang Kurukshetra, Krishna ada di sana dan penyembahnya Arjuna ada di sana. Jadi, para Vaisnava, mereka tidak hanya mengucapkan Hare Krishna, jika memang diperlukan, mereka bisa bertarung di bawah bimbingan Wisnu dan menjadi pemenang. Jadi, tentu saja kita akan melihat nanti di bab 18, di akhir-akhir Bhagavad Gita, Sanjaya mengatakan, Jatra Yogeshwara Krishna, Yatra Partho Danurdara, Tatra Srir Vijayo Bhutir Druvanitir Matir Mama. Itu adalah sloka yang diucapkan oleh Sanjaya mengatakan bahwa dimanapun ada Krishna dan dimanapun ada Arjuna, Vijayo Butir, kemenangan pasti ada di situ. Tapi bukan hanya Wijaya saja, bukan hanya kemenangan saja, tapi Tatra Sri,
kekayaan juga akan ada di sana. Sri, Tatra, Sri, Wijaya, Butir, Drua, kebijaksanaan, ilmu pengetahuan juga ada di situ. Jadi kita sudah 1 jam, semua sloka sudah kita diskusikan. Apa ada komentar, pertanyaan? Oke. Hare Krishna, Prabhu. Ya, silakan Prabu Yadawa. Barusan ada tulisan Wajrang Gaji. Apa maknanya itu ya? Bajrang Gaji. Ini sebenarnya Bajrang Gaji. Bajra. Apa itu Bajra? Wajra itu adalah senjatanya Dewa Brahma, senjatanya Dewa Indra. Jadi ada sebuah cerita ketika Hanuman masih kecil. Jadi Hanuman ini adalah seorang yang sangat perkasa, kuat sekali. Jadi suatu hari, karena Hanuman ketika beliau masih kecil adalah seorang yang sangat nakal, seperti anak kecil pada umumnya, nakal gitu. Jadi beliau sering sekali mengganggu para Brahmana yang sedang mandi di danau sambil membaca Gayatri, membaca mantra Gayatri. Beliau menyelam dan akhirnya menarik kaki para Brahmana itu. Jadi suatu hari bukan kenakalan itu aja yang dilakukan, tapi beliau melihat surya, matahari, dan dari kejauhan kelihatannya seperti sebuah buah, sebuah buah. Jadi Hanuman merasa tertarik dan merasa ingin memakan ini benda yang bulat ini, yang begitu menarik ini, kayaknya ini enak untuk dimakan. Jadi pada saat itu Hanuman langsung terbang dan langsung membuka mulutnya dan melahap sang surya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Karena kita begitu bergantung dengan cahaya matahari, jadi semua planet menjadi gelap. Dan akhirnya semua para dewa sekarang mereka panik dan akhirnya meminta bantuan kepada raja para dewa, yaitu Indra. Dan Indra langsung mengeluarkan senjata beliau yang bernama Vajra. Senjata petir Indra ini bernama Vajra, dan langsung dihantam rahangnya Hanuman, dan Hanuman membuka mulut melepaskan surya. Dan akhirnya Hanuman sekarang merasa kesakitan dan menangis karena rahangnya dipatahkan oleh Dewa Indra, oleh Vajra. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ayahnya Hanuman, Wayudev, Dewa Angin, sekarang merasa marah dan akhirnya menarik semua angin yang menghembus. Dan akhirnya karena kita juga bergantung dengan angin, jadi seluruh dunia ini, para makhluk hidup tidak bisa bernapas. Bahkan para dewa sekalipun sesak nafas karena tidak ada angin, karena Wayu sudah mengambil anginnya. Jadi mereka juga minta, para dewa meminta kepada Wayu supaya melepaskan anginnya. Jadi Brahma sendiri pun turun dan meminta maaf. Langsung Dewa Indra disuruh minta maaf secara pribadi. Jadi ini sebenarnya urusan anak-anak ini, jangan terlalu dibesar-besarkan lah seperti itu. Jadi Dewa Indra sendiri pun meminta maaf langsung kepada Wayu, dan di situ sebenarnya Hanuman mendapatkan berkat dari semua para dewa, termasuk Dewa Indra. Dewa Indra mengatakan bahwa senjataku Vajra ini tidak akan mempan nantinya kepada Hanuman, bahkan tidak bisa menggores kulit Hanuman sekalipun. Makanya Hanuman diberikan gelar Bajrang Gaji. Jadi beliau yang tidak mempan oleh serangan Vajra, senjata dari Dewa Indra. Jadi Hanuman memiliki kulit yang begitu perkasa sekali. Bahkan senjata Dewa Indra pun tidak mampu sekarang melukai Hanuman. Jadi berkat itu diberikan oleh Dewa Indra, dan tentu saja dewa-dewa yang lain memberikan berkat kepada Hanuman. Itulah nama lain Hanuman, Bajrang Gaji. Jadi kita masih memiliki waktu sekitar 20 menit kalau ada hal lain yang ingin ditanyakan. Jadi saya sengaja memberikan waktu di sini supaya saya tidak berbicara sendiri, supaya ada diskusi.
Silakan Prabu Sundara Rupa. Ini Prabu, tadi Prabu kan menyinggung tentang Bisma dan Drona yang menikmati makanan yang dipersiapkan oleh para pihak Duryodhana. Di situ kan disebut, Prabu menyebutkan bahwa apabila seorang yang menerima makanan yang bersifat orang yang memasak dalam sifat materialistik atau akan mempengaruhi pikirannya. Gimana kalau seorang penyembah pada saat memasak, pikirannya itu kan tidak selalu terpusat pada beliau. Kadang-kadang hal-hal lain juga masuk ke dalam pikirannya. Apakah makanan itu atau persembahan itu mempengaruhi, Prabu? Ya, Prabu. Haribol. Ya, Hare Krishna. Pertanyaan yang sangat relevan. Jadi terkadang kita sebagai seorang penyembah pun kadang-kadang tidak sepenuhnya bisa berpikir tentang Sri Krishna 24 jam. Walaupun kita sudah diminta oleh Sri Krishna, man mana bhava mad bhakto, selalu berpikir tentang Krishna. Sawai mana Krishna padara ravinda, selalu berpikir tentang kaki Padma Sri Krishna. Jadi ketika seorang penyembah sekalipun pada saat memasak, kalau pikirannya ngarung ngidul, ya mentalitas itu yang akan masuk. Karena dijelaskan melalui media Agni ini, api ini. Jadi di situ mentalitas kita ditransfer. Jadi makanya Srila Prabhupada pernah beliau mengatakan kalau kita berada di dalam keadaan yang kepepet, umpamanya seperti kita sedang traveling, bepergian. Jadi kalau kita tidak memiliki makanan yang cukup, bisa menerima buah. Menerima buah boleh, tetapi makanan berupa biji-bijian yang dimasak oleh orang yang bukan penyembah hendaknya jangan diterima. Tapi kalau buah boleh, karena tidak disediakan melalui media api atau Agni. Jadi Agni itu sebenarnya Agni ini adalah tenaga Sri Krishna. Bumi, Rapo, Nalo, Vayu. Jadi ketika masak itu mentalitas kita ditransfer melalui media Agni ini. Nah, bahkan seorang penyembah sekalipun ketika masak, kalau memang pikirannya tidak fokus dengan Sri Krishna, jadi mentalitas apapun yang ada pada saat kita masak, ya mentalitas itu yang akan masuk ke dalam makanan itu. Makanya dianjurkan kalau kita berada di dapur, karena dapur merupakan bagian dari altar sebenarnya. Tidak berbeda dengan altar. Dapur itu makanya disebut dengan dapur suci, karena itu adalah dapurnya Srimati Radharani. Makanya di situ kalau kita berada di dapur, kita harus mandi terlebih dahulu dengan pakaian yang fresh, yang bersih, yang suci. Dan dianjurkan ketika masak bisa sambil mendengar kirtan atau sambil mendengarkan kelas. Jadi ya seperti itu. Bahkan kalau seorang penyembah pun kalau masak dengan memiliki mentalitas yang ngarung ngidul, ya akhirnya makanan itu juga akan ngarung ngidul. Bahkan makanan ini sebenarnya begitu kuat sekali, pengaruhnya begitu kuat sekali. Makanya bagi seorang brahmacari, khususnya bagi seorang brahmacari, harus berhati-hati menerima prasadam dari seorang wanita. Jadi ini adalah prinsip yang prinsip yang begitu penting sekali sebenarnya. Karena terkadang karena mentalitas seorang wanita ya, karena mereka ingin mendapatkan perlindungan. Ingin mendapatkan perlindungan. Jadi terkadang seorang wanita itu ingin mendapatkan seorang suami, dan kalau targetnya seorang brahmacari, ya Mataji ini akan memasak dengan mentalitas yang seperti itu. Dan ketika seorang brahmacari menerima persad itu, maka nanti kalau sadhana tidak kuat, maka kita akan menjadi goyah. Jadi hati-hati. Oke, di sini di kolom chat ada pertanyaan dari Prabu Dendi. Jadi apakah lebih baik
tidak masak dan berpuasa daripada masak dengan pikiran yang cancalam. Ya tentu saja tidak harus masak lah, jangan berpuasa. Karena kita masih dalam tahapan sadhana. Sadhana artinya kita sedang belajar, belum di dalam tahapan yang sadhya atau sempurna. Jadi hal seperti ini ya kalau saya boleh katakan itu adalah hal yang wajar bagi roh-roh yang terikat seperti saya sendiri. Jadi tetap harus masak dan masakan itu harus dipersembahkan kepada Sri Krishna. Ini juga cara menyucikan makanan yang disediakan. Tapi kita harus tetap masak dan itu harus dipersembahkan kepada Sri Krishna. Namanya juga kita masih belajar. Jadi jangan melakukan pertapaan. Dijelaskan dalam bab 17 bab 17 Bhagavad Gita. Ada beberapa jenis pertapaan yang dimana pertapaan itu bersifat satwa, rajas, dan tamas. Jadi pertapaan yang dilakukan kalau seperti puasa, daripada kita makan makanan yang kita masak, tapi kita tidak konsentrasi kepada Krishna ketika masak, lebih baik puasa. Ini merupakan pertapaan dalam sifat kebodohan, rajoguna. Jadi tujuan pertapaan yaitu tujuan berpuasa, khususnya dalam ekadasi contohnya ya. Jadi tujuannya yaitu untuk meluangkan waktu lebih banyak untuk berjapa dan membaca atau mendengarkan, melakukan kegiatan bakti. Bukan hanya semata-mata untuk berpuasa. Jadi Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, beliau pernah menemukan murid-murid beliau pada saat Bhisma bukan Bhisma Pancaka, Pandawa Nirjala Ekadasi. Jadi semua murid beliau jam 10 pagi sudah terkapar di kamar masing-masing, di kamar brahmachari sudah tidur. Terus Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur beliau datang dan melihat semua murid-murid beliau sedang tidur. Ini baru jam 10 pagi ini kok semua sudah pada tidur ini. Akhirnya beliau marah. Dan mereka mengatakan, Guru Maharaj, hari ini puasa penuh, ini tidak bisa ngapa-ngapain, ini kita merasa lemas. Lalu beliau mengatakan, sekarang kalian lebih baik masak kicri, makan yang banyak dan keluar untuk mengajarkan. Jadi tujuan utama puasa pada saat ekadasi bukan hanya untuk puasa saja, tapi untuk meluangkan waktu lebih banyak dalam pelayanan. Jadi apa poinnya kita berpuasa tapi tidak bisa melakukan pelayanan? Lebih baik makan sedikit dan lakukan pelayanan. Jadi pertapaan seperti ini, puasa seperti itu, kalau kita lakukan dengan tujuan untuk memuaskan Sri Krishna, itu adalah pertapaan dalam sifat satwa, bahkan wisuda satwa. Tapi kalau kita melakukan pertapaan dalam keadaan, dipaksa oleh keadaan, itu adalah pertapaan dalam sifat kebodohan rajoguna. Kita akan membahas hal ini dalam bab 17 nantinya. Jadi seperti itu, Prabu Sundar. Silakan, kita memiliki waktu 15 menit. Ada pertanyaan yang lain? Prabu Anutama. Prabu, mikrofonnya bisa diperdekat supaya kita bisa dengar lebih jelas. Hare Krishna, Prabu. Prabu tadi mengatakan bahwa semua orang yang ada di Kurukshetra pada waktu perang itu mencapai pembebasan. Seperti apa? Pertanyaan saya, pembebasan seperti apa yang dicapai oleh para prajurit dan semua orang yang ada di sana pada waktu itu? Sekian, terima kasih. Ya, jadi pertanyaan beliau, entahlah, saya mendengar suara beliau kecil, tapi bagi prabu-prabu yang tidak jelas dengan pertanyaan beliau, jadi beliau bertanya, di dalam perang Kurukshetra, seperti yang saya sampaikan di awal, semua orang yang meninggal di Kurukshetra akan mencapai pembebasan. Jadi pembebasan seperti apa yang didapatkan oleh orang tersebut. Jadi ada penjelasan Srila Prabhupada dalam Srimad Bhagavatam skanda pertama. Perlu saya lakukan riset ulang untuk memastikan di bab mana, sloka mana. Tapi saya masih ingat, beliau mengatakan, Srila Prabhupada mengatakan, semua orang yang meninggal di Kurukshetra pada saat pertempuran itu mencapai Vaikunta. Tentu saja ada
dua jenis pembebasan. Yang pertama yaitu pembebasan secara impersonal atau mereka yang hanya masuk ke dalam Brahma Jyoti, dan pembebasan yang lebih tinggi yaitu ketika kita memasuki istana Sri Krishna. Tetapi Prabhupada menjelaskan mereka yang meninggal pada saat itu. Jadi semua orang di situ mencapai pembebasan Vaikunta, pergi ke Vaikunta, karena mereka melihat di situ Sri Krishna secara langsung. Khususnya orang-orang yang meninggal yang ditabrak oleh keretanya Arjuna. Prabhupada menjelaskan langsung mereka berpulang ke Vaikunta. Makanya di Jagannath Puri, kalau Prabu-Prabu di sini pernah pergi ke Jagannath Puri pada saat Ratha Yatra. Jadi pada saat Ratha Yatra ada banyak sekali orang yang sengaja menjatuhkan diri di depan kereta Jagannath supaya ditindas dan meninggal. Karena mereka langsung bisa mencapai Vaikunta. Tapi makanya kita sudah diperketat sekarang Ratha Yatra di Jagannath Puri. Itu kereta beliau itu dibentengi oleh polisi, dibentengi oleh polisi. Tidak ada yang boleh mendekati kereta Jagannath pada saat keretanya berjalan. Karena di situ banyak sekali orang yang dulunya banyak sekali orang yang menjatuhkan diri langsung di depan roda kereta Jagannath. Jadi kalau Prabu pernah melihat Ratha Yatra di Jagannath Puri, jadi kereta Jagannath, kereta beliau itu rodanya itu terbuat dari kayu. Jadi kalau dilindas itu langsung meninggal kita. Dan mereka yang meninggal di depan Jagannath langsung mendapatkan pembebasan. Begitu juga orang yang berada dalam pertempuran Kurukshetra itu mereka langsung berpulang ke Vaikunta. Itu adalah penjelasan Srila Prabhupada yang masih saya ingat. Tetapi dalam lila-lila yang lain seperti Sri Krishna membunuh raksasa-raksasa, ada juga raksasa yang meninggal yang dibunuh langsung oleh Sri Krishna, tetapi mereka tidak mendapatkan pembebasan ke Vaikunta. Mereka hanya mencapai Brahma Jyoti. Seperti contohnya Kamsa. Kamsa dijelaskan oleh Srila Bhaktivinoda Thakur, beliau walaupun dibunuh oleh Sri Krishna secara langsung, beliau hanya mendapatkan pembebasan secara impersonal atau Brahma Jyoti. Jadi seperti itu. Ini adalah karunia khusus bagi mereka yang berada di Kurukshetra. Dan bahkan sampai sekarang pun, Srila Prabhupada menjelaskan, bahkan sampai sekarang pun bagi mereka yang meninggalkan badannya di Kurukshetra, sekarang ini loh, mereka akan mendapatkan Vaikunta langsung. Jadi ada sebuah pertanyaan dari Prabu Sadbuja, kolom chat. Tadi dijelaskan bahwa Kurukshetra adalah tempat peradilan. Yang salah akan mendapat hukuman dan yang benar mendapat pembebasan. Pertanyaannya adalah, bukankah semua orang yang meninggal di Kurukshetra mencapai pembebasan? Artinya yang baik dan yang jahat mencapai keadaan yang sama. Yang jahat tidak mendapat hukuman. Mohon penjelasannya lebih lanjut. Ya, memang seperti itu. Siapapun yang meninggal di Kurukshetra akan mendapatkan pembebasan. Jadi kita berpikir bahwa bahkan yang jahat sekalipun sebenarnya mereka tidak mendapatkan hukuman, tapi mendapatkan hadiah. Jadi ini adalah sifat Sri Krishna. Makanya beliau bernama Karuna Sindhu. Beliau yang murah hati, penuh dengan karunia, Karuna Sindhu. Dina Bandhu. Beliau adalah kawan bagi semua makhluk hidup. Tapi pada saat saya mengatakan Kurukshetra ini seperti pengadilan, itu kita bisa tinjau, kita bisa lihat dari sisi kita di sini, dari sisi fisik. Jadi yang meninggal itu mendapatkan hukuman, walaupun itu sebenarnya bukan semata-mata hukuman, tapi adalah hadiah sebenarnya. Memang secara filsafat ya, secara filsafat memang hal ini tidak begitu gampang untuk dimengerti. Seperti Arjuna juga nanti kita akan melihat alasan Arjuna untuk tidak
bertempur. Jadi besok kita akan, bukan besok, tapi minggu depan, kita akan melihat alasan Arjuna tidak bertempur. Ada 5 alasan yang diberikan oleh Arjuna. Dan salah satunya yaitu beliau merasa kasihan. Tapi Sri Krishna mengatakan, kenapa mesti merasa kasihan? Jadi Arjuna tidak membunuh. Sebenarnya Arjuna membunuh. Tapi sebenarnya Arjuna tidak membunuh. Dari segi fisik rohani, kalau kita melihat dari sudut pandang rohani, jadi Arjuna tidak membunuh. Dari segi fisik material, Arjuna membunuh. Begitu juga dalam hal ini. Jadi secara segi pandang rohaninya, jadi sebenarnya tidak ada yang dirugikan dalam peperangan ini. Tidak ada yang dirugikan. Mereka yang terbunuh akan mendapatkan pembebasan. Dan mereka yang menang akan mendapatkan kerajaan. Itu dari segi sudut pandang rohani. Tapi dalam sudut pandang material, jadi mereka yang terbunuh itu seolah-olah mereka mendapatkan hukuman, dan mereka yang menang ya mendapatkan hadiah pembebasan dari hukuman karena mereka berada di pihak yang benar. Jadi kita bisa berpikir juga mengapa Bhismadewa di sini dihukum oleh Sri Krishna. Beliau harus binasa, beliau harus gugur dalam pertempuran ini. Tapi yang kita ketahui Bhismadewa adalah seorang penyembah yang agung. Jadi ini adalah karunia dari Sri Krishna. Kalau dilihat dari sudut pandang rohani, itu adalah karunia dari Sri Krishna. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang material, itu adalah hukuman bagi Bhismadewa. Karena di satu sisi Bhismadewa sudah bersumpah di awal dari cerita Mahabharata, beliau bersumpah akan melindungi siapapun yang berada di tahta Hastinapura. Dan ada satu pesan yang bisa kita ambil mengapa walaupun Bhismadewa adalah penyembah Sri Krishna yang agung, mengapa beliau tidak bisa membedakan. Jadi pertama kita memberikan argumen bahwa Bhismadewa darah beliau terkontaminasi dari makanan yang disediakan oleh Duryodhana. Yang kedua beliau sudah bersumpah. Dan yang ketiga sebenarnya ini adalah rasa antara Bhismadewa dan Sri Krishna. Jadi ini adalah ada 5 rasa yang utama yang sudah kita bahas minggu lalu. Jadi ada Santa rasa, Dasya rasa, Vatsalya, Sakya, Madhurya. Nah dari kelima ini ada 7 rasa yang muncul. Dan total jumlah keseluruhan rasa itu ada 12 sebenarnya dijelaskan oleh Rupa Goswami. Dan salah satunya yaitu rasa pertempuran. Jadi contohnya seperti Bhisma dan Sri Krishna. Jadi ini adalah rasa. Jadi seperti Hanuman dan Sri Rama rasanya yaitu melakukan pelayanan. Tetapi hubungan antara Bhisma dan Sri Krishna, rasa yang mereka miliki yaitu rasa yang berbeda, rasa bertempur. Tetapi di dalam hati mereka sebenarnya seperti Bhisma selalu memuja Sri Krishna. Dan pesan yang bisa kita ambil di sini adalah seberapa kuat pun seseorang kalau sudah menentang Sri Krishna, maka orang itu akan binasa. Jadi Bhismadev diberikan karunia supaya dia bisa memilih kapan dia akan mati. Kalau Bhismadev tidak menginginkan kematiannya, jadi beliau tidak akan mati. Jadi seperti itu. Jadi Prabu Sadbuja kita harus melihat di sini dari 2 sisi. Jadi dari sudut pandang rohani, memang tidak ada yang dirugikan dalam peperangan ini. Tidak ada yang dihukum sebenarnya. Dihukum atau diberikan hadiah. Tapi dari sudut pandang material, jadi yang dihukum adalah orang-orang yang salah, pihak Kaurawa atau mereka yang gugur di dalam pertempuran ini. Kita memiliki waktu 5 menit. Silakan. Hare Krishna, Prabhu. Prabu Atutama, ini adalah yang terakhir. Oke. Sangat menarik tadi. Saya kilas balik dengan Mahabharata. Di akhir Mahabharata kan dikatakan bahwa 4 Pandawa kan meninggal. Kemudian saya dengar bahwa 4 Panca Pandawa itu masuk ke neraka. Tetapi di sisi lain mereka sudah bersentuhan langsung dengan Sri Krishna.
Bagaimana tentang kisah ini, Prabu? Mohon penjelasan, Prabu. Hare Krishna. Hare Krishna, terima kasih. Ada beberapa edisi Mahabharata sebenarnya. Kalau kita telaah, ada beberapa edisi Mahabharata, dan Mahabharata yang dianjurkan untuk kita semua, khususnya para penyembah, yaitu Mahabharata yang dinarasikan ulang oleh seorang murid dari Srila Prabhupada yang bernama Krishna Dharma Prabhu. Jadi ada seorang murid Srila Prabhupada yang bernama Krishna Dharma Prabhu. Beliau menuliskan ulang Mahabharata. Jadi edisi itu yang dianjurkan untuk dibaca oleh para penyembah. Jadi ada banyak edisi Mahabharata sebenarnya. Dan seperti Bhagavad Gita juga, ada banyak edisi Bhagavad Gita. Jadi kita mendengar banyak hal, apakah sumbernya otentik atau tidak. Kalau kita telaah, mengapa para Pandawa harus pergi ke neraka? Bahkan Arjuna sendiri pun bisa pergi ke surga ketika Arjuna memiliki badan kasar itu, bisa pergi ke surga. Kalau kita pikir secara logika, jadi badan ini tidak mampu sebenarnya untuk pergi ke planet yang lain karena tidak cocok. Tapi Arjuna sendiri, beliau pergi ke surga. Beliau pergi ke surga secara langsung menggunakan badan beliau sendiri. Itu Arjuna. Jadi ada banyak cerita juga bahwa saya juga pernah mendengar di akhir Mahabharata, jadi para Pandawa mereka mendaki gunung. Ini kan cerita yang sering kita dengar, biasa kita dengar. Para Pandawa mendaki gunung, satu persatu mereka jatuh dan meninggal. Dan yang hanya tersisa yaitu Maharaja Yudhistira dan anjingnya. Anjingnya Maharaja Yudhistira. Jadi di situ ketika Maharaja Yudhistira berada di pintu gerbang akhirat, surga lah istilahnya. Jadi di situ Duryodhana ada di surga dan para Pandawa ada di neraka. Tetapi kalau dari sudut pandang Mahabharata yang otentik, mereka adalah penyembah Sri Krishna. Mereka sudah melampaui surga sebenarnya. Mereka berbicara langsung dengan Sri Krishna. Jadi tidak ada urusannya Pandawa dengan surga atau neraka sebenarnya. Putra-putra putra-putra Ibu Kunti dan Dewi Madri, mereka semua adalah putra para dewa. Jadi mereka adalah semua putra para dewa, dan khususnya Dharmaraj, Yudhistira Maharaj, beliau adalah ekspansi titisan dari Yamaraj. Beliau yang memegang kendali dari hidup setiap orang. Jadi ada banyak edisi Mahabharata yang kita mungkin saja dengar, tetapi kalau di buku Mahabharata oleh Prabu Krishna Dharma, di situ tidak disebutkan hal itu. Jadi ketika sekarang Maharaja Pariksit sudah diangkat menjadi raja, jadi pertama Sri Krishna kembali ke dunia rohani, ke Goloka Vrindavan. Dan Maharaja Pariksit sekarang sudah diangkat oleh Maharaja Yudhistira menjadi raja, dan mereka semua melakukan pertapaan dan pergi ke Waikunta, pulang langsung. Jadi seperti itu. Tapi ada edisi yang lain, mungkin saja ini untuk memberikan kesan seperti ini. Oke, ada filsafat yang mengatakan bahwa kalau kita setelah meninggalkan badan ini, kalau kita tidak mencapai kebebasan, jadi ada dua tujuan, yaitu antara surga dan neraka. Kalau kita melakukan perbuatan berdosa yang lebih banyak, jadi kita akan diangkat ke planet surga terlebih dahulu untuk menikmati. Jadi apa yang sedikit itu yang diberikan terlebih dahulu. Kalau kita berbuat dosa terlalu banyak, kita akan diangkat ke surga. Setelah menikmati beberapa detik di surga, langsung kita dipindahkan ke neraka dan disiksa. Kalau kita berbuat baik terlalu banyak, kebanyakan berbuat baik, jadi kita tentu saja dalam hidup ini kita tidak luput dari kesalahan. Jadi kita akan pergi ke neraka terlebih dahulu, beberapa detik di neraka, langsung nanti dipromosikan ke surga. Jadi memang ada filsafat yang mengatakan seperti itu. Jadi otentik atau tidaknya cerita itu
saya tidak menjamin kalau cerita itu otentik karena menurut Mahabharata oleh Krishna Dharma Prabhu. Jadi setelah Maharaja Pariksit diangkat menjadi raja di Hastinapura, para Pandawa langsung melakukan pertapaan dan mencapai Waikunta. Oke, saya rasa sudah 1,5 jam. Kita akan bertemu besok di waktu dan tempat yang sama. Jaya Srila Prabhupada Pancakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabu Sarata Ki Jai.